Shalom semuanya. Tadi yang buta saja bisa mendaki gunung, saudara. Kalau kita yang matanya masih lengkap, masih bisa melihat dengan jelas, gak boleh kalah kita. Kalau kata Miel yang baru bangun tidur, gak apa-apa katanya, biasanya aman. Jadi percayalah kita ini sama-sama bisa terbang bersama Tuhan. Kita akan sama-sama melihat bahwa setiap kemustahilan akan Tuhan ubahkan menjadi keajaiban. Sekali lagi kalau kata Miel adalah gak apa-apa katanya. Gak apa-apa, Amang, ayo katanya. Mari kita sama-sama terbang bersama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang masih tema yang sama. Saya juga kaget tadi beberapa poin kita sama dengan coach adalah tentang manuver. Sebuah pesawat tidak hanya perlu aftur, tidak hanya perlu pilot, tetapi ada satu elemen penting, yaitu adalah manuver dalam pesawat. Ini adalah suatu taktik, ini adalah suatu gerakan yang digunakan para pilot-pilot untuk apa? Untuk menang dalam peperangan. Mari kita langsung lanjut. Arti manuver. Manuver ini adalah sebuah pergerakan dan taktik yang tidak terduga. Kalau terduga ya bukan manuver namanya, ya toh? Yang kedua, ini adalah quality of moving freely, atau kualitas dalam kita ini dapat bisa fleksibel tidak dalam Tuhan. Yang ketiga adalah the fact of being easy to move into different position. Artinya adalah gini, waktu hidup kita ini bisa nggak dengan sangat mudah digerakkan Tuhan, diarahkan Tuhan, kapanpun, perubahannya mau seperti apapun, bisa nggak hati kita tiba-tiba dengan sangat mudah, tidak hanya hati ya, seringkali kan kita ini mengikuti pergerakan dan perpindahan. Kita ini kan kegerakan yang sangat suka manuvernya luar biasa ya, dibanding kegerakan-kegerakan yang lain. Kita kan bukan gereja saudara, kita ini kan kegerakan. Makanya kenapa kok kita hari ini provinsi, besok tiba-tiba bangsa-bangsa, besoknya tiba-tiba ada gempa di sana, kita doain juga di sana. Kenapa? Karena kita kegerakan. Kita ini movement, kita ini bukan statue, kita tuh movement. Kita ini kegerakan. Makanya kita nih harus jadi orang-orang yang being easy to move into different position. Kita harus jadi orang-orang yang mudah dipindahkan, mudah untuk bergerak, mudah untuk shift bersama Tuhan. Di Matius 12 ayat 6 ayat 8, aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi agama. Ada yang melebihi agama. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah hati yang fleksibel dan bukan persembahan yang tidak fleksibel. Jadi yang dikehendaki Tuhan ternyata I prefer a flexible heart. Aku menghendaki hati yang fleksibel, bukan persembahan yang tidak fleksibel. Saya akan tunjukkan satu gambar saudara. Minta gambarnya ditampilkan sembari gambarnya disiapkan. Gambar yang paling terakhir, ya gambar ruangan. Nah oke, kita bisa lihat ruangan ini ya. Ini adalah ruangan tempat salah satu anak rock itu tinggal. Apakah ada ibunya mengenali ruangan apa ini? Ini ruangannya siapa mungkin? Ada yang tahu? Ini siapa? Anak rock, betul. Siapa namanya? Siapa? Boleh tebak terserah. Jadi dia, bukan. Siapa? Kenis, betul. Kenis, mamahnya. Aku katanya. Mamahnya, aku. Anakku. Yang tahu nggak? Lain nggak ada yang tahu kan nggak pernah ke kamar Kenis ya. Kalau kita bisa lihat kamar ini kecil banget saudara. Saya ingat banget pertama kali Kenis tuh gini, didoakan. Umur berapa saya lupa, tapi yang saya ingat waktu itu didoakan di depan tabut lah kalau nggak salah. Didoakan gini, Kenis, kamu ini akan jadi armor bearer-nya Ko Joshua. Pokoknya kamu nih akan bersama dia menyelesaikan destiny. Pikiran semua orang di dunia ini, wah aku nih akan membantu Ko Joshua, aku akan selalu bersamanya. Kemanapun kamu pergi, kan ayatnya gitu ya. Where you go, I go. Kemanapun kamu pergi, aku akan bersamamu. Di sampingmu, membawakan air minummu. Kan kepinginan orang kan gitu, bener gak? Tapi tahukah saudara ternyata ada manuver tajam dalam kehidupannya. Umur 15, dia harus kuliah di Singapura. Iya anakku. gantian nanti ya kamu yang khotbah.
pada waktunya. Waktumu belum tiba, nak. Seperti Yesus, waktumu belum tiba, nak. Umur 15 dia harus pergi ke Singapura. Dari yang dulu di sini di Bekasi kamarnya tuh besar, saya tuh pernah nginep di kamarnya. Ber-AC, pindah menjadi kamar yang tidak ber-AC tuh kipas itu kecil banget, beneran deh. Saya pernah berapa kali di chat sama Kenis, lucu lah malam-malam. Dia bilang gini, Cik Kes, ini emang lucu lah, emang ada orang-orang yang memang punya respon-respon tuh yang bagus lah. Dia bilang ini, Cik Kes, boleh nggak ya Cik, kira-kira ya Cik, aku ini nyewa AC portable. Emangnya kenapa Kenis kamu nanya dan izin AC portable? Aku nggak bisa tidur Cik, panas banget. Singapura tuh panas Cik. Terus aku bilang gini, ya udah kalau ada uangnya ya sewalah, saya bilang gitu. Cuma apakah ini mengurang-ngurangi ujian dan cawan yang harus kuisi? Ya nggak gitu juga konsepnya, saya bilang nggak apa-apa. Tapi seorang anak yang awalnya waktu didoakan, dibilangin kamu akan jadi penolong, betul. Kamu akan jadi AB. Pikiran dia adalah aku akan bareng-bareng Kojos nih. Ujungnya 15 tahun dia harus ke Singapura sendiri. Dan gak berhenti di situ, saya gak ada fotonya. Dia kerja sebagai pembantu di Singapura. Kemarin saya ditunjukin beberapa fotonya, cuma wah kurang bagus untuk ditayangkan lah. Itu dia bersihin kamar mandi, bersihin kamar. Untuk apa? Ya buat dia makan di sana. 15 tahun. Katanya, kan sering kali gitu ya, Tuhan bukankah engkau tuh menjanjikan kepadaku ini adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Amin. Tapi waktu Tuhan bilang, ayo sekarang kita belok kiri dulu. Sekarang kita belok kanan dulu. Sekarang kita lurus dulu, kita terbang dulu, turun dulu sedikit. Mau gak kita tetap menjadi orang yang being easy to move into different position. Waktu Tuhan berikan kenyamanan dekat Kojos, di bawah naungan Kojos, aku tenang. Wah, gak cuma di bawah naungan Tuhan, di bawah sayap kepakaiannya, aku tenang. Tapi waktu Tuhan biarkan dia pergi, 15 tahun, umur 15 tahun, loh sekarang gini deh, kalian dipindahkan aja belum tuh mau kok, ditanam aja. Gak usah kuliah lah, kuliah oke lah, ditanam aja. Kemana ya, misalkan Papua, Biak. Kalau ada yang mau bolehlah, nanti bisa daftar langsung. Kita juga perlu. Di Sumsel atau di mana lah. Belum tentu mau kok. 15 tahun. Tidak berhenti di situ. Selesai kuliah, senanglah dia, hore. Akhirnya aku bisa bersama-sama dengan Kojos. Yes, aku senang. Dia bilang, Ci, aku udah pulang. Ya asik-asik, aku bilang gitu. Tiba-tiba ada pesan Tuhan yang lain, saudara. Kalian tahu apa? Semuanya diusir sama Kojos. Kain harus tertanam agar kain bertumbuh. Pergilah dia ke Cirebon, saudara. Pergilah dia ke Cirebon, sungguhan. Loh, ada orang-orang itu yang senang dan nyaman dekat pemimpin. And that's good. Bukan itu suatu hal yang buruk, tidak. Tetapi itu juga mimpinya Kenis kalau kalian tahu. Saya pernah ngobrol sama Kenis lumayan dekat dan lumayan banyak lah. Dia pergi ke Singapura 15 tahun, pulang harapannya asik bareng Kojos, seneng. Di Bekasi asik kembali kamar AC. Umur 18 baru lulus. Sekarang ditanam di Cirebon. Tapi itu manuver yang Tuhan mau kasih. Sekarang dia ini pegang perusahaan ya, Cinike ya. Pegang perusahaan, kalau aku bilang nih, Kenis kita butuh alat yang bentuknya miring, melengkung, nah dia bisa buat. Semua tongkat-tongkat yang kalian lihat di sini, itu buatannya Kenis dan Randy di Cirebon. Tapi seorang anak 18 tahun, dia mau ditanam. Loh, harusnya normalnya atau enggak? Semua temannya tuh di sini. Semua teman-temannya di sini. Mimpinya pasti pengen bareng Kojos. Menurutku. Memang itu betul. Bukan menurutku. Sudah saya interview dan sudah saya izinkan. Boleh gak saya kesaksian di depan? Boleh katanya. Silakan Cikes. Mimpinya tuh itu. Janji Tuhan untuk didoakan tuh itu. Tapi waktu Tuhan bawa muter. Kenis, aku tuh perlu kamu mewarisi yang di Cirebon. Kenis, aku tuh perlu kamu belok sini loh. Aku tuh perlu kamu tiba-tiba tertanam di Cirebon. Makanya sering kali kalau kebaktian kan gak ada orangnya. Kenapa? Ya lagi kerja di sana. Lagi kerja dia. Kerja pelayanan punya sekian puluh rumah singgah. Kemarin KKR sendiri. Punya kenalan gereja-gereja. Aku mau pergi ke Dubai aja kalau kemana dia punya kenalan kok semua. Kenapa? Dari kerjaannya. Kayu yang dia buat.
Tapi sekali lagi waktu Tuhan mau bawa kita belok kanan. Tuhan aku gak suka kanan soalnya kanan gak ada uangnya. Tuhan mau bawa kita ke bangsa-bangsa. Tuhan aku tuh gak punya uang, ya udah doain. Emang kamu pikir doa itu gak ada gunanya? Doa itu justru elemen paling penting dari apapun. Tuhan aku nih pengennya turun ke bawah. Enggak, Tuhan lagi pengen kamu naik ternyata. Terus mungkin kita para orang yang sering di atas. Tuhan lagi pengen kita turun ke bawah untuk menyentuh banyak orang. Tapi apakah hati kita cukup mau untuk difleksibelkan? Being easy to move, a flexible heart bukan sebuah persembahan yang tidak fleksibel. Lanjut. Hal yang terjadi dalam manuver ada 3 hal. Pertama adalah arah, yang pasti arah ya, kita mau kiri di kanan. Ada perubahan ketinggian, ada perubahan tekanan di situ. Ada 3 perubahan yang terjadi waktu Tuhan bilang kita, ayo kita manuver bersama. Tuhan kita udah enak kok di sini ya, kalau nggak mau kita ke ARK aja kebaktiannya. Enggak, Tuhan mau manuver. Tuhan mau manuver yang lebih besar dan lebih hebat. Ada perubahan arah, ada perubahan ketinggian, ada perubahan tekanan di situ. Yang saya ingat gini ya, ini kita kan bangsa-bangsa ya, ambil bangsa-bangsa. Rosemary Rock itu kita mengambil satu bangsa Amerika dan Kanada. Saya sudah cukup bersorak-sorai. Kenapa? Karena Amerika dan Kanada bersama Ibu Iin. Tentulah pasti perjalanan ini kegendong saudara, pastilah. Amerika dan Kanada. Ada provinsi tugas kami adalah dalam setengah tahun ini adalah mengerjakan 10.000. Oke lah, kami punya 3 provinsi berarti 30.000, lumayan. Dalam hati saya, kepikirlah bisa ini, kegendong ini semua. Tiba-tiba ada perubahan dan penambahan tekanan dalam perjalanan ini, puji Tuhan. Yang tahu ketawa ini. Tiba-tiba pemimpin saya, suami saya, kekasih saya yang sangat saya cintai, yang sangat tampan luar biasa. Dia masuk ke dalam kamar, jegrek. Dan dia berkata, Kesha aku punya ide berlian. Dia bilang gitu. Apa ini idenya? Saya pikir nih apa, wah ada yang nabur nih. Wes cukup nih, nutup nih buat semua nih. Saya pikir apa nih? Ini ide paling berlian abad ini, tahun 2023. Kan dia kalau ngomong suka begitu ya. Bapak Presiden kita ya. Dia sangat semangat, dia bilang gini. Iya, kita Rosemary, kita akan ambil 2 negara lagi. Dia bilang gitu dalam hati saya, 2 negara. Saya pikir Bangkok gitu ya lumayan ya. Tiketnya tuh lumayan, sungguhan loh Bangkok kan berapa 5 juta, lumayan lah kepikir. Iya kita akan ambil ya, pokoknya kita akan ambil. Iya, belum tahu negaranya apa, iya dulu lah yang penting. Iya kita akan ambil Brazil, sekalian promosi saudara. Brazil dan Burundi, Burundi itu di mana? Kita akan ambil Brazil dan Burundi. Hal pertama yang saya lakukan saudara, saya akan cek tiket. CGK, tuh mana? Brazil. Puji Tuhan 30 juta. PP 30 juta. Puji Tuhan, ini Amerika ya belum kelar piye. Nah, yang tahu-tahu ya, kalau nggak ada ini subtitle tolong BMN ya. Burundi, saya cek, Burundi mungkin lebih murah nih, negaranya nggak begitu dikenal nih, negara dari mana nih benda, ini apa Burundi ini, apa papanya Kristian ini atau mamanya Kristian, saya juga kurang tahu ini, apa nama negara apa ini. Akhirnya saya cek juga, wih lebih murah sedikit saudara, 20 juta PP, lumayan lah, lumayan, itu baru PP, belum makan, belum nginep kan. Bahasanya yang satu Portugis saudara. Yang satunya Prancis, saudara. Wah, saya chat sama mereka pakai Google Translate. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan manuver ajaib. Puji Tuhannya malam harinya, orang yang sama, yang ganteng itu tadi, yang memberikan informasi brilian tadi. Dia bilang begini, aduh Kes, kok aku agak nyesel ya, katanya. Dia bilang, ya wes piye toh, kamu wes ambil. Translate dulu ya, bagaimana kamu kan udah ambil gitu. Ya udahlah lanjutlah, bisa. Kalau kata Miel apa? Gak apa-apa, ayo, bisa, ayo, gak apa-apa, ayo katanya Miel, ya itu Miel. Kita jadi harus punya hati seperti Miel tuh, gampang manuver, gak apa-apa, ayo, bisa, gak apa-apa. Dan dalam hati saya, bisa, puji Tuhan. Argentina, salah negara saya, sampai Brazil, harus arak-arakan.
Ki arak-arakan ki acaranya gimana caranya ini? Mau nebeng siapa kita nih arak-arakan? Tapi sekali lagi waktu Tuhan memberikan perubahan arah. Ada perubahan ketinggian atau tambahan tekanan. Itu bagian dari manuver. Apakah hati kita tetap fleksibel untuk ikut atau enggak? Apakah hati kita ini tetap mau atau kita ini bilang Tuhan it's too heavy, ini terlalu berat, aku gak bisa. Tuhan ini manuvernya ini terlalu membuat pusing ini udah pusing saya hari itu beneran saudara. Hari itu harus ngurusin Amerika, ngurusin visanya, harus cari contact person di Brazil dengan bahasa Portugis saudara dengan jam yang beda. Saya juga harus cari Burundi di mana ya nih? Siapa yang mau kenalan? Teleponan pakai bahasa Inggris dengan orang Afrika di Burundi. Saya nggak ngerti dia ngomong apa saudara. Bahasa Inggrisnya tuh ada logatnya, jadi kita teleponan tuh kita, hah? Itu begitu. Nah itu anak saya, luar biasa anakku. Terima kasih untuk dukungannya. Jangan digodain mamanya, nggak fokus nanti. Ketawa dia. Tapi sekali lagi adalah waktu ada perubahan, marilah kita sama-sama ikut Tuhan. Bukan ikut hati kita nih loh. Ikut Tuhan. Bukan ikut pikiran kita. Bukan ikut apa yang kita rasa. Bukan ikut dari rekening kita. Bukan ikut dari yang kelihatannya ada di kantong kita itu loh. Bukan ikut karena kita tuh ada contact person, ada yang bayarin. Puji Tuhan kalau ada amin. Amin. Tercipta. Ada yang bayarin. Tercipta. Amin. Ini kan sidang ilahi, mesbah. Tercipta. Amin. Tapi marilah sama-sama kita ikut Tuhan. Lanjut. Inilah yang harus disiapkan untuk kita ini persiapan dalam manuver. Ternyata ini saya juga baru tahu. Pilotnya itu minimal harus tidur 12 jam sebelum terbang saudara. Saya juga baru tahu. Dan ternyata tadi kan coach bilang ya 90% dalam kehidupan kita itu sesuatu yang tidak terlihat. 90%. Ternyata manuver itu sama. 90% pekerjaan adalah persiapan. Memeriksa pesawat, mulai belajar, menyamakan musik di pesawat. Saya juga gak tahu kenapa musiknya harus disamakan. Mungkin biar ritmenya sama. Makanya kenapa kita ada perang gelombang. Kenapa kita ada bilang gini, kita nih harus menyamakan musik, kita harus menyamakan ritme, kita harus menyamakan gelombang. Kenapa? Ternyata 90% pekerjaan sebelum kita manuver adalah dalam persiapan. Untuk 30 menit penerbangan harus 8 jam persiapan. Iya, gantian nak. Dan juga pilot juga harus menjaga makanan yang dikonsumsi. Bisa bayangin gak? Makanannya pun diatur, itu 90%. 90%. Terpujilah nama Tuhan, luar biasa. Tapi sekali lagi, yang invisible moving the visible. Yang tidak terlihat, itulah yang menggerakkan yang terlihat. 90% yang gak kelihatan itu loh. Setiap isi cawan kita. Amerika itu isi cawannya, saudara jam 4 pagi. Saudara saya ini bukan manusia yang bangun pagi saudara. Saya jujur, kalau mau malam jam 1 pagi, wah saya semangat. Mau sore, mau gak masalah. Jam 4 pagi saudara. Saya waktu bangun gini, saya sering diketawain sama Joshua, lagi basah sih. Itu hilang-hilang. Suka diketawain, bangun ayo sih. Jam 4 pagi. Saya jujur lah, saya bukan orang yang sanggup bangun pagi. Tapi apa yang kita lakukan hari demi hari. Isi cawan, baca Alkitab, deklarasi. Setiap kali kita Senin, setiap kali kita Sabtu, kita doa perang, tahan. Kadang kan kita doa tahan, gak tahu apa yang ditahan kan. Sepakat. Pokoknya yang deklarasi di depan, amin. Ya puji Tuhan lah, kalian punya hati yang sangat sepakat. Cuma kan kita kadang gak tahu lah. Jujur. Nih doa apa nih? Kita aja yang penari aja sering kali yang di depan. Tunggu, ini poin apa nih? Oke, musuhnya ini. Oke, kita harus adjust lagi lah. Tapi sering kali yang tidak terlihat, ternyata itu ngefek lebih besar dibandingkan apa yang terlihat. Saya ini ingat banget ya. Dulu saya pernah ujian IELTS bersama kekasih saya yang ganteng itu. Dia Inggrisnya bagus saudara. Memang bagus. Saya Inggrisnya dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Gimana ya, tengah-tengah lah. Tapi parah lah. Kurang lebih kalau suami saya ini nilainya 8, saya 4 gitu. Jadi jauh perbandingannya. Tapi the invisible moving the visible. Hari itu saya doa lebih kencang saudara. Sungguhan. Ini kalau mau dibuktikan bisa tunjukkan kertas IELTS-nya nanti ya. Saya doa lebih sungguh-sungguh.
Sebelum masuk ujian, saya berdoa di kamar mandi, berbahasa roh sekian menit. Wah, luar biasa nggak? Sungguhan, Joshua santai. Dia bisa kok, memang dia bisa kok. Selama kita ujian, selama kita tes, selama kita latihan, selama kita les. Nilai dia 89 dengan gampang, saudara. 8, 9, saya tuh sampai lihat, ini jawab apa sih kok gampang banget ya. Saya udah usaha keras. 4 tuh nilainya. Tapi waktu ujian tatap muka, wawancara, saya ingat banget. Dia dapat guru yang galak, saudara. Dapat guru yang galak. Saya dapat guru yang kan dari British Embassy, dari kedutaan Inggris yang menilai. Plus direkam lagi, jadi kalau mau curangan gak bisa ya, direkam soalnya ujiannya. Tapi saya ingat hari itu, waktu saya ujian, saya tuh udah pucet banget, saudara. Udah mau kayak mau pingsan, kenapa ya? Saya gak bisa kok. Kalau saya bisa ya saya pede lah. Kalau saya nggak bisa, saya pucet kan? Ya gitu kan kira-kira. Ya kan kadang manuver kan membuat kita pucet. Tapi makanya isi cawan lebih banyak agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu poinnya. Bukan jadi nyerah, bukan. Itu pilihan lain. Emang saya nggak bisa, pucet saya. Tapi ya berdoa lebih kencang. Tahu nggak bisa tuh bukannya, udah nyerah lah, kasih yang lain aja lah. Emang bukan bagian saya lah, emang saya nggak dicintai lah. Emang saya nggak dibelain terus, ya udahlah, yang bubar lah. Doa lebih kencang, isi cawan lebih banyak. Saya tuh bilang gini, Jos, kamu tuh kalau khotbah ya, kayaknya bangun tidur disuruh khotbah juga bisa, Jos, bagus kamu. Aku ini bangun tidur disuruh khotbah kaget saya. Makanya saya ini harus persiapan lebih banyak dari kamu. Kalau mau pergi peperangan, nggak Joshua gini, merem. Oh aku tahu nih musuhnya, strateginya ini gitu. Dia kayak udah tahu aja, saya juga bingung. Aku nih harus belajar, pelajarin, baca lebih banyak. Kenapa? Ya 90% persiapan. Tapi menyerah itu bukan opsi. Menyerah itu bukan opsi. Singkat cerita, gurunya baik. Dia ngeliat saya pucet, dia kasihan, dia kasih saya makan, saudara. Kapan lagi ujian diberi makan cookies? British cookies ya, kayak Ratu Elizabeth, luar biasa. English tea, wah minum teh dulu kita. Saya lama-lamain, saudara. Saya makan sampai 1 toples habis. Sungguhan. Kenapa saya harapannya nih kan kalau ujian itu ada jamnya ya. Ada jamnya kan 30 menit ujian di tes itu. Saya berharap habis jamnya. Ternyata enggak dimulai. Belum dimulai ternyata waktu saya makan. Ditungguin sama gurunya. Saya juga aduh kenapa ini salah. Udah kekenyangan sekarang pengen ke WC. Gagal. Pertanyaan pertama dimulai lah. Dia tanya ke saya. Pasti pertanyaan bahasa Inggris lah. Siapa nama kamu? Spell. Salah, saya nge-spell nama saya sendiri salah, saudara. Saking groginya. Ya saya salah lah intinya. Terus dia gini kan. Aduh, dia nutup matanya dia. Dan dia bilang gini. Keisha, kamu tahu Inggris kamu jelek? Yes, saya bilang. Kamu tahu kamu parah dalam berbahasa Inggris. Vocabmu tuh ngawur semua. Bukan itu bahasa Jawa ya. Ya bukan bahasa Inggris lah. Semua yang kamu ujikan ini bisa nggak lulus kamu. Yes, terus ngapain kamu ujian? Ditanya gitu, ya soalnya saya perlulah untuk kuliah, saya bilang gitu. Terus kamu gimana nanti di sana? Iya soalnya Tuhan suruh saya kuliah di sana, saya bilang gitu. Terserah kamu ah. Saya kesel juga akhirnya saya jawab gitu. Iya soalnya Tuhan suruh saya kuliah di sana, ya udah. Kamu bantu aku atau enggak sih gitu. Saya bilang gitu. Dia yang nguji saya marah-marahin. Tapi dia bilang ini, tapi ya Keisha, waktu kamu ngomong bahasa Inggris jelek banget itu dia bilang. Dia ngomongnya jelek banget, patetik dia bilang gitu. Wah nggak tahu lah. Patetik tuh apa ya, kayak penghinaan yang paling hina itu menurut saya. Saya tuh mau nangis, dia bilang gitu. Saya rasa kasihan sama kamu, tapi saya mau nangis, saya gak tahu kenapa. Malah kamu jelek banget. Ya memang jelek, saya bilang. Hebat bilang saya Inggrisnya bagus. Kalau bagus tuh Tuhan. Gini-gini saya kalau khotbah bahasa Inggris orang terberkati loh saudara, saya juga bingung. Khotbah bahasa Indonesia kok kayak jarang yang ngomong saya terberkati ya. Khotbah bahasa Inggris kocar kacir dibenerin sama gembalanya di depan. Salah bu ngomongnya bu, oh ya sorry saya benerin. Itu orang terberkati, saya juga bingung. Tapi hari itu tiba-tiba dia bilang, gini lah. Pokoknya gini, kamu, ini kan direkam ya. Nanti saya pause, pokoknya kamu ikuti persis kata-kata yang saya katakan. Jangan salah lo ya, cuma ngikutin ulang. Dia bilang gitu, jangan salah, ini soal direkam. Ya udah, yes. Akhirnya saya ujian 30 menit, selesailah saya. Dan dia tanya di akhir, kamu tuh butuh nilai berapa sih buat lulus? Ya saya bilang, saya sebenarnya cuma butuh 6 sih. Saya bilang saya cuma butuh 6. Yang gak tahu diri lah 10 itu kan gak tahu diri lah. Udah dibantuin, udah gak tahu gak bisa 9 gitu kan. Ya kurang tahu diri lah, pokoknya saya cuma butuh 6 kok, gak apa-apa. Dikasih nilai, tahu saudara?
Enggak kebaikan ya. 7 lah, 7 lumayan. Kalau kata orang, oh lumayan tuh, oke lah. Tapi saudara tahu nilai saya dengan Bapak Joshua sama saudara. Luar biasa. Saya juga kagum sampai saya pajang-pajang gitu dua. Wah, kamu nilainya berapa wawancara? Saya tanya berkali-kali. Walaupun kalau rata-rata ya bagusan dia jauh lah. Pastilah, kan ada ujian-ujian lainnya. Kan anugerahnya di wawancara ini dapat nilai 7. Mungkin dia tahu lah kalau ini orang butuh rata-rata 6 ya saya kasih 7 lah. Dia orang kayak gini kok Inggrisnya ya. Tapi nilai saya sama. Tapi sekali lagi yang tidak terlihat itu mengerjakan yang terlihat. Waktu Tuhan mau manuver kita kiri kanan, terbang, muter balik. Gak sanggup Tuhan, jangan gak sanggup. Doa lebih kencang. Persiapan 90%. Persiapan lebih banyak. Mau kerja jualan kok gak nutup-nutup. Doa lebih banyak. Jadilah tenang agar engkau bisa berdoa. Lanjut, manuver itu adalah harus memiliki tempo dan inisiatif. Makanya tadi dibilang gini, lagunya harus disamain. Saya juga gak tahu lah, itu mungkin mereka asik kali ya. Karena kan beberapa fighter jet atau air jet itu mereka ini kan untuk keindahan ya. Ada yang buat keindahan, makanya harus setel lagu yang sama, disamakan. Seringkali pesawat tuh gagal terbang waktu pilot entry speed too slow. Waktu kita tuh too slow di awal. Makanya kenapa kalau kita bilang ini, waktu Tuhan itu melemparkan setiap visi, waktu Tuhan itu melemparkan setiap hatinya, kita tuh harus cepat ngambil. Entry speed too slow itu menyebabkan tidak bagus manuvernya. Entry speed too slow, gak boleh terlalu lambat. Waktu kita masuk tuh cepet, gitu, harus cepet. Kalau enggak nih waktu manuver itu buat kita kebanting. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada Pak Ginting share bahwa ada anak buahnya terlambat temponya. Speednya terlalu slow. Menyebabkan dia kecelakaan dan kena masalah. Kenapa? Jangan slow, jangan too slow. Sekali lagi inisiatif, kita harus berinisiatif, kita harus punya tempo yang cepat. Berapa waktu yang lalu tuh saya pergi nemenin teman saya dari Surabaya. Pergi ke Bantar Gebang. Intinya cuma ya dia ulang tahun, dia pengen memberkati Bantar Gebang. Di perjalanan, dia cuma bercanda saudara, dia bilang gini, kamu itulah, ada yang mau gak sih di sini jualan bebek? Ada yang mau gak sih di sini jualan bebek? Cuma gitu doang bercanda-bercanda. Yang ditawarin tuh banyak sebenarnya, bukan saya. Ada beberapa orang yang ditawarin, kamu mau gak sih jualan bebek? Enak banget loh bebeknya. Ya bebek miel itu ya. Walaupun kemarin salah goleng, maaf ya saudara ya. Enak loh, ini ada ini, kamu mau gak sih? Itu banyak orang yang ditawarin sebenarnya. Ada beberapa nama yang dia tanya, kamu inilah nanti jadi cabang di sini ya, jadi cabang. Saya mikir nih kok gak ada yang mau ngambil, udah saya ambil lah. Kan ini minggu-minggu menjarah, jadi hari itu lagi minggu-minggu menjarah. Makanya kalau ada visi yang Tuhan lempar, ambil jangan cepat. Nanti yang nikmati itu orang lain kalau enggak. Aku bilang ini, pokoknya ini kan minggu menjarah, ya wes jarah wes ki. Bebek ayolah bebek. Akhirnya aku bilang, aku deh mau deh. Langsung keseriusin, pokoknya aku mau jualan. Ya udah, kamu coba open PO dulu lah. Jangan buka resto, nanti repot kita. Kamu open PO dulu. Saya open PO, sekali open PO 100 bebek saudara. Abis itu dalam waktu 2 hari 200, 300 sampai total udah berapa ya sekarang? Total tuh mungkin 500 bebek kali dijual, lebih. Itu per bulan, 500 bebek. Bulan lalu, baru bulan lalu tuh kan kita waktu menjarah tuh kapan ya? Pertengahan Januari ya kayaknya ya. Waktu dia bilang ini minggu-minggu menjarah. Amin, kita tuh amin, cuma kita gak gerak. Kita amin tapi kita gak doa. Saya amin hari itu gini, udah pokoknya saya coba aja. Tiba-tiba gini, hari kedua. Saya bilang 100 bebek, saya pokoknya mau kirim dulu lah. Dia tanya gini, emangnya kamu punya freezer? Saya bilang gini, kita nih kalau mau jualan jangan rewel. Belum punya freezer, belum punya modal, rewel banget. Saya bilang enggak, pokoknya saya akan maksimalkan. Kulkas rumah saya, kulkas mama saya, kulkas yang Mimamart saya akan jajah. Saya bilang, enggak usah repot. Saya bilang ini, orang saya baru mulai jualan kok udah rewel banget. Enggak ada freezer, butuh freezer, enggak ada ini, enggak ada yang jualan, enggak ada yang bantuin. Rewel banget gitu loh. Tuhan mau berkati kita kok rewel gitu loh kalau buat aku. Tapi dia bilang enggak. Tuhan bilang aku harus beliin kamu freezer. Ya udah beliin aku freezer. Saudara saya dibeliin freezer segede-gedenya di rumah. Aku bilang gini, ini tuh buat mungkin bisa masuk buat 500 sampai 600 bebek kali. Freezer gede.
Dia bilang ini, pokoknya hari ini kamu beli, hari ini harus sampai. Karena bebeknya harus sampai ke rumahmu kan ke freezermu. Itu dia beliin saya freezer, free. Bebek itu kan saya kirim ya, free. Bahkan dia bilang ini, saya juga ada rencana pengen buka cabang nanti di Bekasi atau Jakarta. Amin. Siapa tahu saya kepilih, gitu. Kan gak ada yang lain buka bebek itu kan, bebek miel kan gak ada kan. Siapa tahu saya yang kepilih, puji Tuhan. Tapi seringkali kita ini too slow. Waktu Tuhan lemparkan visi, kita berpikir dulu, baru ambil. Waktu Tuhan bukakan jalan kecil, mungkin. Itu cuma selentingan, itu bercandaan saudara. Jadi bebek miel tuh tercipta karena ada sebuah bercandaan dari teman saya di Surabaya. Bercandaan aja. Tapi karena saya bilang, saya pokoknya mau seriusin. Sekarang saya ditambahin lagi. Kamu bagus juga jualan bebek, saya tambahin franchise ayam ya buat miel. Ya boleh lah. Yang bayar siapa? Kamu kan? Oke. Dibayarin saudara. Gak usah pusing. Kamu apa gaji orang? Gak usah pusing. Tempat butuh berapa biaya? Gak usah pusing. Nanti saya ngatur. Kamu pokoknya cari lokasi aja. Oke lah saya cari lokasi. Tapi kita tuh jangan too slow. Seringkali kita tuh rewel. Rewel banget. Kalau kata Mila wewel. Jangan kayak anak kecil cranky lah. Rewel. Tapi sekali lagi mari kita sama-sama miliki hati yang being easy to move. Punya hati yang fleksibel. Bukan persembahan yang tidak fleksibel. Mari sama-sama kita menikmati setiap perubahan arah, ketinggian dan tekanan. Dan yang pasti jangan lupa yang tidak terlihat akan menggerakkan yang terlihat. Mari sama-sama kita bermanuver bersama Tuhan. Jangan rewel, aman, gak apa-apa, bisa kok. Kita sama-sama bisa bersama Tuhan. Sekali lagi kata Miel, aman, gak apa-apa, bisa. Kita akan sama-sama bisa terbang bersama Tuhan, bermanuver bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.